Shalom, Bapak Ibu Shalom. Saudara yang kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah PA hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyenangkan hati Tuhan dengan kita pujikan Allah-Ku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allah-Ku yang setia. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allah-Ku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari bersama-sama kita berdoa. Sekalipun kami harus berjalan lewat lembah kekelaman Tuhan, tak pernah kami ragu, tak pernah kami bimbang Tuhan. Sebab kasih-Mu tiada duanya Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga waktu yang telah Kau berikan kepada kami dapat kami pergunakan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Selama waktu ini masih ada Tuhan, selama kami masih mampu Tuhan, selama kami masih hidup Tuhan, kami mau hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan dan melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Damai sejahtera bagi kita, baik itu jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto maupun siapa yang menyaksikan firman ini. Kiranya penyertaan Roh Kudus, kiranya perlindungan Roh Kudus, kiranya kasih karunia Tuhan melimpah bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya sore hari ini? Saya selalu berharap semoga kesehatan, pekerjaan, dan keluarga dari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun yang menyaksikan live streaming ini, kiranya Tuhan berkati selalu kesehatannya, pekerjaannya juga Tuhan berkati, dan keluarganya juga Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membedah satu tema yang sangat penting di dalam iman Kristen. Tema ini memang merupakan tema yang sangat familiar yang diberitahukan di mimbar-mimbar gereja. Namun tema ini, saudara sekalian, merupakan tema yang tak ada habis-habisnya. Merupakan tema yang tidak ada ujungnya. Merupakan tema yang selalu baru jikalau dibedah lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita akan merenungkan tema ini, kita akan membedah tema ini, kita akan belajar bersama-sama apa itu iman, pengertian daripada iman itu apa. Dan yang kedua adalah apa itu jenis-jenis daripada iman. Dan yang ketiga adalah kita akan membedah step-step daripada iman itu sendiri, atau jenjang-jenjang daripada iman itu sendiri, ataupun tingkatan-tingkatan daripada iman itu sendiri. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun yang menyaksikannya, mari kita bedah bersama-sama tema ini, karena saya yakin tema ini akan sangat memberikan kecerdasan kepada kita dan juga sangat membuat kita semakin berkenan di hati Tuhan. Kita akan membaca satu ayat, Bapak Ibu Saudara, untuk memulai tema ini dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama, bagi Bapak Ibu yang punya Alkitabnya, boleh dibuka. Jikalau tidak ada, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, saudara sekalian, tema tentang iman Kristen sejati merupakan tema yang tak ada habis-habisnya. Jikalau kita berkata, oh Pak Pendeta, saya tahu itu apa iman. Ketika kita berkata bahwa kita tahu tentang iman,
Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mengetahui apa itu iman. Iman adalah bagaimana pengetahuan kita bertumbuh di dalam tangan Tuhan. Di dalam pengetahuan kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudara ya. Maafkan ini ya karena crash. Oke, saya ulangi. Tema tentang iman Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita mungkin berkata, "Oh, Pak Pendeta, aku sudah tahu apa itu iman." Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa kita tahu sepenuhnya tentang iman, sebenarnya kita tidak tahu apa-apa tentang iman. Karena iman itu, pengetahuan tentang iman itu bertumbuh, berkembang, dan semakin baru setiap hari kita menjelaskannya. Setiap hari kita mempelajarinya, setiap hari kita merenungkannya. Jadi yang pertama yang akan kita bedah, Bapak Ibu Saudara, pengertian tentang iman. Di dalam bahasa aslinya, iman itu pistewon, atau dari akar kata pistos. Bagi orang Ibrani, saudara, hampir tidak dibedakan apa itu iman, apa itu percaya. Di dalam bahasa Yunani, hampir tidak dibedakan antara iman dan percaya. Itu kadangkala silih berganti dipakai. Kadang dipakai kata iman, kadang dipakai kata percaya sesuai dengan konteksnya. Jadi pada hakikatnya, iman dan percaya itu merupakan satu kesatuan. Berasal dari kata Yunani, yaitu pistewon atau pistos. Nah Bapak Ibu Saudara, pistos berarti menyerahkan diri. Pistos berarti tunduk dan taat. Pistos berarti menyerahkan sepenuhnya masa depan, menyerahkan sepenuhnya kehidupan, menyerahkan sepenuhnya pergumulan kepada satu objek. Itu yang dinamakan pistos Bapak Ibu Saudara. Jadi berbeda pengertian iman di dalam orang Indonesia daripada iman bagi orang Ibrani. Iman itu bagaimana kita menyerahkan diri, tunduk dan taat, baik itu kehidupan kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu pergumulan kita. Kita menyerahkannya kepada satu objek, dan objek itu adalah pribadi daripada Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mengerti, oh ternyata iman itu pengertiannya luas. Oh ternyata iman itu berarti kita harus menyerahkan segenap hati kita, segenap kehidupan kita. Kita taat dan tunduk, menyerahkan sepenuhnya apa yang ada di dalam kita kepada seorang pribadi yang bernama Kristus. Oleh sebab itu saudara sekalian, mungkin ketika kita ada dalam pergumulan, ini mungkin aplikasinya. Ketika kita ada dalam pergumulan banyaknya masalah, jikalau kita tidak menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan berkarya, supaya Tuhan memberikan jalan keluar, barangkali iman kita belum pada tahap yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Karena iman bagi Tuhan, menurut Tuhan adalah bagaimana kita menyerahkan seluruhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang kita mengerti Bapak Ibu Saudara ya, pengertian sederhana tentang iman. Saya akan membedahnya lebih sederhana lagi. Iman itu Bapak Ibu seperti sebuah pohon. Seperti sebuah pohon, katakanlah itu pohon jagung, tumbuhan jagung, yang sebelum kita menanam pohon itu, kita harus menggemburkan tanah lebih dahulu, kita harus mengolah tanah lebih dahulu, kita harus mencangkul tanah lebih dahulu, kita harus mencabut lalang-lalang lebih dahulu, dan lain sebagainya. Setelah semua ladang itu sudah bersih, sudah subur, maka kita akan menanam jagung. Tidak berhenti sampai di situ. Kita harus juga memberikan pupuk. Kita harus juga memberikan air. Kita harus juga memberikan perawatan-perawatan yang lain sebagainya, menjaganya dan lain sebagainya. Nah, jikalau tumbuhan itu atau jagung itu sudah tumbuh tunasnya, kita pasti percaya. Kita pasti percaya atau kita pasti beriman bahwa kita akan menghasilkan hasil daripada jagung itu. Kita akan menuai hasil daripada jagung itu. Itulah sebenarnya yang dinamakan iman Bapak Ibu Saudara. Jadi iman itu mempercayai apa yang ada di depan kita, walaupun kita tidak melihat apa yang ada di dalam depan kita itu. Oleh sebab itulah di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat
bahwa kita akan memanen hasil daripada jagung itu. Namun kita percaya bahwa kita akan memanennya. Karena apa? Karena kita sudah memberikan pupuk. Karena kita sudah mengairi dengan air. Karena kita sudah mencabut lalang-lalang dan menjaganya. Itulah yang dinamakan iman. Jadi iman merupakan mata yang lebih celik daripada mata, merupakan penglihatan yang lebih celik dibandingkan mata. Dia bisa melihat apa yang tidak manusia lihat. Itu yang dinamakan iman. Dia melihat jauh, Bapak Ibu Saudara. Dia melihat jauh ke depan. Bukan dengan satu asumsi bahwa itu gagal, namun dengan satu pemikiran bahwa itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Itu gambaran sederhana daripada iman. Oh, sekarang kita mengerti secara sederhana. Oh, iman itu ternyata seperti itu. Iman merupakan pandangan yang jauh ke depan. Walaupun kita tidak melihatnya, walaupun kita belum menggapainya, walaupun kita belum memilikinya sepenuhnya, namun kita beriman kepada objek itu. Itulah yang dinamakan iman, Bapak Ibu. Iman memang tidak bisa diraba. Iman tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Namun iman, saudara, itu bisa dirasakan. Iman itu bisa kita rasakan dan hanya kita yang bisa merasakan iman kita. Kita yang tahu seberapa dalam iman kita, seberapa tinggi iman kita, seberapa besar iman kita. Hanya diri kita yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita sudah bedah satu hal di sini, pengertian tentang iman secara sederhana. Memang ada banyak definisi-definisi tentang iman, namun tidak mungkin saya jelaskan sepenuhnya di sini, akan menguras banyak waktu. Namun setidaknya kita mengetahui garis-garis besar daripada iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu bisa melihat jauh ke depan yang tidak bisa dilihat oleh mata, namun iman itu bisa melihat hal itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita masuk kepada step yang kedua. Jenis-jenis iman. Jikalau kita mungkin berpikir, saudara, bahwa iman itu hanya satu jenis, barangkali kita harus belajar lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengatakan salah, namun barangkali kita harus belajar lebih dalam lagi. Ternyata iman itu tidak satu jenis, Bapak Ibu. Ada banyak jenis-jenis iman, setidaknya ada 4 jenis iman. Kita akan bedah bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah jenis iman, yang pertama adalah iman tentang keberadaan Allah. Saya akan bacakan ayatnya bagi Bapak Ibu Saudara. Di pasal yang pertama dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Iman yang pertama, saudara, adalah iman tentang keberadaan Allah. Karena jelas di situ dikatakan, tanpa iman, tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam terjemahan aslinya, barang siapa yang datang kepada Allah, ia harus mempercayai bahwa Allah ada. Jadi ketika kita datang kepada Allah, terlebih dahulu kita harus percaya bahwa memang ada keberadaan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, iman tentang keberadaan Allah ini diberikan kepada seluruh manusia, kepada seluruh umat ciptaan Allah, kepada seluruh makhluk hidup termasuk kita manusia. Iman tentang keberadaan Allah itu universal, diberikan kepada semua manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ateis merupakan orang yang paling munafik. Ada seorang pendeta berkata, orang yang paling serius di dalam berbohong, orang yang paling pintar di dalam berbohong adalah ateis. Ateis, Bapak Ibu Saudara, ateis adalah sebenarnya orang yang mempercayai Tuhan ada, namun Tuhan yang ada itu lebih dipercaya bahwa tidak ada Tuhan yang ada itu. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya orang ateis itu meyakini bahwa ada Tuhan, namun dia menekankan di dalam hatinya bahwa Tuhan yang ada itu lebih baik tidak ada. Sebab itu ia menulis buku Tuhan tidak ada. Universal, Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan yang umum memberikan kepada manusia satu iman, yaitu iman natural. Yang dikatakan di faith natural. Iman awal yaitu mempercayai tentang keberadaan Allah. Oleh sebab itu ateis
merupakan orang-orang yang tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya secara psikologis, ia meyakini ada satu subjek, ia meyakini ada satu pribadi yang lebih besar dibandingkan dirinya sendiri. Ia sebenarnya meyakini hal itu, namun ia menekankan di dalam hatinya, membunuh keyakinan itu dengan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Namun sebenarnya hatinya menjerit bahwa sebenarnya ada pribadi yang adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, pernah nggak saudara menemukan satu manusia yang tidak mempercayai ada Allah? Orang ateis atau orang yang tidak percaya Allah seringkali berkata, nggak ada Allah bro. Coba kalau ada Allah, mengapa ada kejahatan? Nggak ada Allah bro, dikatakan demikian. Coba kalau ada Allah, tidak mungkin ada kejahatan, tidak mungkin ada penderitaan dan lain sebagainya. Orang ateis biasanya memberikan satu ilustrasi seperti ini, saudara. Dia memanggil anaknya. Nah, sekarang ayo minta uang kepada Tuhan. Terus anak itu meminta uang kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya uang. Ternyata uang itu tidak jatuh dari langit. Sekarang nak, kamu minta sama bapak. Minta uang pak. Akhirnya anak itu meminta uang kepada bapaknya itu. Akhirnya bapaknya itu mengasih uang kepada anak itu. Dan bapak itu langsung berkata, nak, tidak ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di zaman yang begitu sangat modern ini, postmodern bahkan saya katakan, ada begitu banyak orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Bahkan itu bisa kita lihat di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, dengan konsep-konsep pemikiran yang begitu sangat salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, keberadaan Tuhan itu fakta. Keberadaan Tuhan itu objektif pada dirinya sendiri. Walaupun semua manusia berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, Allah tetap ada. Karena Allah ada karena keberadaan diri dia sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya kasihkan satu contoh ilustrasi, Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang tidak mengatakan ada Allah. Karena ini adalah PA, jadi sedikit berat. Jikalau ada orang mengatakan tidak ada Allah, Bapak Ibu Saudara, seseorang itu pernah berkata kepada seorang pendeta, "Enggak ada Allah, Pak Pendeta. Kalau ada Allah, aku nggak bisa lihat Allah itu di mana." Terus Pak Pendeta itu bilang begini, ini mungkin lucu namun sangat mendidik. "Oh, nggak ada Allah? Oh, kalau begitu, aku juga nggak percaya ada listrik. Aku pinjam tanganmu, minta dulu tanganmu. Lo untuk apa? Saya mau ambil tanganmu, mau tak colok dulu tanganmu ke lubang listrik itu. Kalau listrik ada, aku percaya. Kalau kamu gemeter ya, aku percaya." Terus orang itu berkata, "Yo, listrik itu pasti ada. Aku nggak percaya, sebab aku nggak lihat." "Ya pokoknya ada, yuk aku nggak percaya, pokoknya aku nggak lihat." Akhirnya orang itu baru mengerti bahwa ternyata sesuatu yang tidak kita lihat belum tentu tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ini Bapak Ibu, ini contoh yang kedua. Percaya nggak Bapak Ibu Saudara bahwa ini ada dengan sendirinya? Tidak mungkin ini ada dengan sendirinya. Pasti Bapak Ibu berkata, "Ah, kamu gila Daud. Bagaimana mungkin tulisan itu ada dengan sendirinya? Pasti ada yang membuat." Ini aja kita percaya bahwa ada yang membuat. Bagaimana ciptaan yang begitu indah ini? Ada gunung, ada sungai, ada lembah, ada bintang, ada matahari. Ini saja kita percaya ada yang membuat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin kita tidak percaya bahwa ada yang membuat alam semesta yang begitu luar biasa ini, begitu indah ini, begitu luar biasa ini, superior ini. Tentu ada yang mencipta. Tidak mungkin ada dunia yang begitu indah ini dengan sendirinya. Hal-hal yang sederhana kita percaya ada yang membuat. Bagaimana mungkin kita membohongi pemikiran kita bahwa kita menghujat Allah dengan berkata Allah tidak ada. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya cukup banyak saya menemukan orang-orang yang tidak mempercayai akan keberadaan Allah. Namun Bapak Ibu, di sini Alkitab berkata bahwa iman awal, natur daripada iman awal yang pertama adalah percaya akan keberadaan Allah. Bapak Ibu, sebagai aplikasinya, mungkin Bapak Ibu ada sekarang mungkin berkata Allah tidak ada, baik itu secara real ataupun secara tidak real. Mungkin kita sesekali berpikir Allah tidak ada. Bapak Ibu Saudara, Allah eksis. Allah tetap ada, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa dibuktikan daripada dunia yang begitu indah ini. Tidak mungkin ini jatuh dari langit dengan sendirinya. Pasti ada yang mencipta, pasti ada yang merancangkannya begitu sangat rupa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, yang pertama yang saya garis bawahi, jikalau ada mungkin yang berkata Allah tidak ada, Allah
adalah ada dan dia eksis sampai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita belajar bersama-sama bahwa iman yang pertama adalah iman tentang keberadaan Allah. Itu yang pertama. Iman awal atau natur daripada iman awal itu adalah iman tentang keberadaan Allah. Nah yang kedua Bapak Ibu, ingat ya. Yang pertama iman tentang keberadaan Allah ini diberikan kepada universal. Kepada semua manusia. Tidak ada satupun yang tidak diberikan. Namun di bagian yang kedua ini. Itu tidak diberikan kepada semua manusia. Saya ulangi. Iman tentang keberadaan Allah. Itu diberikan kepada semua manusia seluruh ciptaan. Tapi iman yang kedua. Itu tidak diberikan kepada semua ciptaan. Apa itu iman yang kedua? Itu adalah iman keselamatan. Kita akan baca dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Saya akan membacanya bagi Bapak Ibu Saudara karena ini sangat menarik. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebentar. Ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, iman keberadaan Allah itu diberikan secara universal kepada semua manusia. Namun iman yang kedua, yaitu iman keselamatan, itu tidak diberikan kepada semua manusia. Itu diberikan khusus kepada pribadi manusia. Jikalau iman tentang keberadaan Allah itu adalah anugerah umum, namun iman keselamatan ini merupakan anugerah khusus kepada pribadi-pribadi yang telah dipilih Allah, khusus kepada pribadi-pribadi yang telah ditentukan Allah, khusus kepada pribadi-pribadi yang sejak semula telah ditentukan oleh Allah, yaitu iman keselamatan. Jadi saudara, ketika seseorang datang kepada Tuhan, ia harus meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dan ketika ia mendengarkan firman Tuhan, bisa saja firman Tuhan itu merupakan sarana untuk mendapatkan iman keselamatan itu Bapak Ibu Saudara. Iman keselamatan dikatakan di situ bukan hasil daripada pekerjaan kita, bukan hasil daripada usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi ada iman yang tidak kita berusaha. Ini harus clear Bapak Ibu. Iman keselamatan merupakan iman yang tidak kita usahakan sama sekali. Iman keselamatan merupakan pemberian Allah yang cuma-cuma, yaitu bagaimana ia menebus segala dosa kita, yaitu bagaimana ia sudah melunasi segala kesalahan kita dengan pengorbanannya yang begitu agung. Jadi kita diberikan keselamatan melalui iman itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan iman itu melalui pendengaran itu akan firman Tuhan, itu pun adalah pemberian Tuhan. Bahkan iman itu sendiri adalah pemberian Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, iman natural adalah iman tentang keberadaan Allah diberikan kepada semua manusia. Dan yang kedua adalah iman keselamatan tidak diberikan kepada semua manusia, namun diberikan kepada orang-orang khusus, termasuk Bapak Ibu dan saya pribadi merupakan orang-orang yang khusus yang telah diberikan iman keselamatan kepada kita Bapak Ibu. Dan iman keselamatan ini adalah fix, semuanya hasil kerja daripada Allah itu sendiri. Semuanya tindakan daripada Allah itu sendiri. Tidak ada campur manusia di dalamnya. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Semuanya adalah hasil kerja daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya kasih satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara untuk memahami iman keselamatan ini supaya kita bisa lebih mengerti hal itu. Jikalau ada orang yang tenggelam di lautan yang begitu sangat dalam, sementara ia tidak tahu berenang. Jikalau ada seseorang, mungkin anak kecil, yang jatuh di tengah-tengah lautan yang begitu sangat dalam, dan anak kecil ini tidak tahu berenang sama sekali. Namun tiba-tiba ada sampan, ada perahu datang menghampiri anak kecil ini. Dan anak kecil ini dan orang yang ada di sampan ini tiba-tiba memberikan tali untuk dilemparkan kepada anak kecil yang tidak tahu berenang ini. Akhirnya anak kecil ini memegang tali itu, menggapai tali itu sampai ke sampan dengan selamat. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, yang menyelamatkan anak kecil ini, anak kecil yang memegang tali itu, atau orang yang ada di sampan itu yang memberikan tali? Omong kosong kita berkata, orang anak kecil itu diselamatkan karena anak kecil itu memegang tali itu.
No, omong kosong. Yang menyelamatkan anak kecil itu adalah yang datang melalui sampan atau perahu itu dan memberikan tali kepada anak kecil itu. Itulah gambaran sederhana daripada iman keselamatan. Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita, bukan manusia yang berinisiatif untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun karena kehendak Tuhan, itulah yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa ini, Bapak Ibu Saudara. Clear ya? Yang kedua kita sudah clear, iman tentang keberadaan Allah dan iman keselamatan khusus kepada manusia. Dan yang ketiga, saudara sekalian, berbicara tentang jenis-jenis iman, ada juga dinamakan iman pengharapan. Jadi step-stepnya Bapak Ibu, iman tentang keberadaan Allah, semua manusia mengetahuinya, mendapatkannya. Namun iman tentang keselamatan khusus didapatkan. Namun iman keselamatan ini harus naik Bapak Ibu Saudara. Harus naik, yaitu tentang iman pengharapan. Iman pengharapan inilah yang selalu naik turun. Bapak Ibu ingat ya, mengapa kita down kadang-kadang? Mengapa kita, aduh aku gak percaya Tuhan, aduh aku lemah dengan Tuhan, aduh Tuhan begitu sangat jauh, aduh sepertinya tidak ada Tuhan hari ini, aduh gelisah hatiku, wih Tuhan ada atau enggak ya? Bapak Ibu Saudara, yang bermasalah di situ bukan iman keselamatan, bukan iman tentang keberadaan Tuhan. Yang bermasalah di situ, yang selalu naik turun, adalah iman pengharapan. Itulah yang selalu naik turun di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Iman pengharapan itulah yang kadang naik begitu sangat rupa, namun tiba-tiba down. Yang kira-kira naik lagi begitu sangat tinggi, namun kira-kira jatuh lagi. Naik turun selalu sepanjang waktu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah iman pengharapan itulah yang menjadi dilema kita sampai seumur hidup. Kita harus membuat iman pengharapan itu selalu naik sampai kepada iman kesempurnaan. Saya akan baca dan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Kolose pasal yang pertama ayat yang kedua. Kolose ayat yang ke-23 maksud saya, maafkan, ayat yang ke-23 maksud saya. Ayat yang ke-23 dari Kolose pasal yang pertama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose pada saat hari itu, iman pengharapanmu itu jemaat Kolose, hendaklah itu tidak pernah luntur, hendaklah itu tidak pernah bergoncang, hendaklah itu tidak pernah diganggu gugat. Bahwa iman pengharapan itu yang kamu dengar dari berita Injil itu, hendaklah itu tidak bergeser, hendaklah itu tidak down, hendaklah itu tidak musnah, namun semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Inilah yang dinamakan iman pengharapan. Dan Bapak Ibu, iman pengharapan ini kita dapat dari Tuhan. Dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itulah Alkitab berkata iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita mendengarkan firman Kristus, ketika itulah iman kita naik. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pemikiran kita dicelikan. Oh begitu ya ternyata Tuhan ya. Oh begitu ternyata pribadi Tuhan ya. Oh begitu ternyata sifat-sifat Tuhan ya. Akhirnya iman kita itu juga naik Bapak Ibu Saudara. Naik menjadi iman pengharapan yang selalu meningkat. Yang selalu meningkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan perpanjang karena masih ada lagi iman yang akan kita bedah Bapak Ibu. Yang ketiga iman yang sudah kita bedah yaitu iman pengharapan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, berbicara tentang iman, yang terakhir adalah iman tentang karunia Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 dikatakan di situ bahwa ada iman tentang karunia Roh Kudus. Artinya adalah setiap orang percaya memiliki karunia Roh Kudus minimal satu.
Ada orang yang dipakai untuk bernubuat. Ada orang yang dipakai untuk mengadakan mujizat. Ada orang yang dipakai untuk mengajar. Ada orang yang dipakai untuk berkata-kata dengan hikmat. Ada orang yang diberikan karunia untuk menyembuhkan. Ada orang yang diberikan karunia untuk menyampaikan nubuat dan lain sebagainya. Berbahasa roh dan lain sebagainya. Jadi ada banyak karunia-karunia yang di situ Bapak Ibu Saudara. Dan orang percaya minimal diberikan satu karunia. Minimal diberikan satu karunia. Dan iman yang terakhir adalah iman tentang karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, iman tentang karunia-karunia Roh Kudus ini kita tidak boleh iri. Jikalau ada orang dipercayakan banyak karunia, kita jangan iri Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada orang dipakai luar biasa di dalam pelayanan Tuhan, kita nggak boleh iri. Jikalau ada orang karunianya, talentanya banyak, kita nggak boleh iri. Karena apa? Karena karunia itu pemberian Tuhan. Karena karunia roh itu pemberian Tuhan kepada pribadi itu. Namun perlu digarisbawahi, ini sangat-sangat penting. Karunia Roh Kudus itu bisa diuji, itu bisa digali. Itu bisa digali dari kerinduan hati yang begitu sangat dalam. Karunia Roh Kudus itu bisa dipelajari. Karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu bisa digali lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Melalui keinginan kita, melalui kerinduan kita. Karunia Roh Kudus itu akan ditambahkan kepada kita. Oleh sebab itulah Alkitab berkata, kejarlah karunia-karunia roh itu. Bapak Ibu, saya sedikit bersaksi. Ini kesaksian yang begitu sangat jujur di dalam diri saya. Dahulu saya hanya bisa main gitar Bapak Ibu Saudara. Dan itu pun gitarku pun begitu sangat rusak. Bahkan aku belajar main gitar. Di antara semua teman-teman yang belajar gitar, main gitar, gitarku yang paling rusak. Gitarku yang paling gak karu-karuan Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam hati, ini sungguh Bapak Ibu, saya ingin belajar Tuhan. Saya rindu ingin belajar. Hanya itu yang ada di dalam hati saya. Akhirnya saya sungguh-sungguh belajar. Lihat di YouTube, lihat chord-chord orang lain, tanya-tanya kepada orang lain. Dan akhirnya Tuhan tambahkan memang karunia itu. Dahulu saya nggak bisa ngedrum. Akhirnya saya bisa ngedrum, pelajari. Akhirnya kerinduan itu timbul lagi. Nggak bisa sama sekali main piano. Bahkan saya katakan, pertama kali saya datang ke GPT Lumajang, saya nggak bisa main piano sama sekali. Hanya bisa chord-chord sedikit-sedikit. Namun ketika saya mau belajar, kerinduan itu tertanam di dalam diri saya. Tuhan tambahkan begitu sangat rupa Bapak Ibu Saudara. Bahkan main bass pun dahulu saya tidak tahu. Main gitar pun saya nggak tahu. Ada banyak karunia-karunia yang tidak sama sekali saya tahu Bapak Ibu Saudara. Namun karena kerinduan itu mau untuk belajar, itu diberikan oleh Tuhan. Kita bisa tahu itu kepada saudara Ferry yang kita tahu, saudara Yason yang kita tahu, saudara Sigit yang kita tahu, Vindi yang kita tahu, Olpi yang kita tahu. Sudah terlalu banyak saksi-saksi iman, orang-orang yang memang mengalami bahwa karunia roh itu memang bisa dipelajari, memang bisa digali dengan begitu rupa. Asal satu, kita memiliki kerinduan, kita mau belajar sungguh-sungguh, dan kita mau bersandar kepada Tuhan dengan satu motivasi bahwa kita mempergunakan karunia itu hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itulah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 itu dikatakan semua karunia roh itu dipergunakan untuk kepentingan berjemaat, bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan berjemaat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, jangan berkata bahwa saya nggak memiliki karunia pimpin pujian Pak Pendeta. Aku nggak memiliki karunia pimpin pujian, nggak memiliki karunia bernyanyi paduan suara. No. Saya katakan Bapak Ibu, itu kesalahan kita Bapak Ibu. Kita yang tidak mau memiliki kerinduan untuk mau belajar, itu toh masalahnya Bapak Ibu Saudara. Kita yang tidak mau meluangkan hati untuk mau belajar dari Tuhan, untuk mau memberikan waktu ruang kepada Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan karunia itu kepada kita. Terkadang kita yang menutup diri supaya karunia itu tidak diberikan kepada kita. Terkadang kita memang yang menolak karunia itu. Sudah terlalu banyak saksi Bapak Ibu Saudara di GPT kita, dan bahkan saya pribadi hanya memiliki kerinduan saja. Tuhan akan bekerja dengan sedemikian rupa. Hanya mau belajar saja, mau dipakai Tuhan saja, kita akan diberikan karunia-karunia lain lagi Bapak Ibu Saudara. Saya memotivasi, karena ini PA, saya memotivasi sidang jemaat siapapun. Kiranya Bapak Ibu mau merelakan hati untuk belajar,
mau mengambil satu pemikiran bahwa karunia-karunia Tuhan itu akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu mau belajar akan karunia-karunia itu. Karunia itu ada banyak Bapak Ibu. Karunia itu ada banyak, luas sekali. Karunia untuk mendoakan, karunia untuk memberi, itu juga karunia. Mengajar, pimpin pujian, bermain musik dan lain sebagainya. Ada banyak karunia-karunia dan itu sangat melimpah diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, luangkanlah hatimu, maulah belajar supaya Tuhan bekerja bagi kita sekalian. Ingat, ada 4 jenis iman yang setelah diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah iman tentang keberadaan Allah. Itu universal diberikan kepada semua manusia. Jangan pernah menyangkal akan keberadaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah iman keselamatan. Itu diberikan kepada kita secara khusus kepada diri kita, Bapak Ibu, bahwa kita sudah diselamatkan. Yang ketiga, iman pengharapan. Bagaimana iman pengharapan kita itu tidak boleh pudar, namun semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin naik. Dan yang keempat adalah iman tentang karunia Roh Kudus yang bisa kita dapatkan ketika kita meluangkan hati, ketika kita meluangkan hati untuk mau dipakai oleh Tuhan, untuk mau belajar dari karunia-karunia yang daripada Tuhan. Sebagai poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, sebagai poin yang terakhir kita sudah bahas 2 hal. Pengertian tentang iman kita sudah bahas. Yang ketiga, jenis-jenis iman kita sudah bahas. Sebenarnya ada luas sekali hal itu, namun tidak mungkin saya jelaskan secara mendetail karena ada banyak juga yang harus saya jelaskan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah, poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah stake of faith, atau juga dikatakan tingkatan daripada iman. Ternyata saudara, ada tingkatan-tingkatan iman itu. Ada seorang pendeta, ada seorang penyelidik, ada seorang psikologi, bisa dikatakan demikian. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama James Fowler. Dia seorang pengkhotbah, dia seorang orang Kristen yang begitu sangat baik, menyelidiki dan mengamati dengan begitu sangat lama apa itu iman, apa itu stake of faith, apa itu tingkatan iman. Dan ia menyelidiki ada setidaknya 7 tingkatan iman menurut James Fowler ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat secara sederhana saja 7 tingkatan iman itu, dan kita akan melihat, cross check di mana posisi kita, di tingkat berapa iman kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah stake of faith atau tingkatan iman. Yang pertama adalah ada ternyata orang itu, orang Kristen, ternyata datang ke gereja tapi tidak mengerti mengapa ia datang ke gereja. Jadi ada ternyata orang Kristen, dia beriman namun dia datang ke gereja. Namun bahkan ia tidak mengerti ia datang ke gereja. Ia hanya main HP saja. Tidak peduli kiri kanannya, bahkan orang lain melihatnya dia bahkan tidak peduli. Yang penting datang aja ke gereja. Nggak peduli pendetanya ngomong, dia nggak peduli. Orang-orang menyapa, dia nggak peduli. Dia asik aja main HP-nya. Dan bahkan kita bisa melihat itu secara gamblang, Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada orang yang pada tingkatan itu, imannya pada tingkatan itu, ia datang ke gereja. Namun ia sebenarnya tidak mengerti ia datang ke gereja ngapain. Main HP aja, main game saja, dan lain sebagainya. Saya tidak menjudge Bapak Ibu Saudara. Saya katakan 7 tingkatan ini, tidak ada sebenarnya yang salah. Nggak ada. Namun akan salah jikalau hanya berada pada stake itu. Hanya berada pada tingkatan itu, tidak naik, itu yang menjadi salah. 7 stake ini sebenarnya sah-sah saja. Namun seharusnya itu meningkat. Jikalau tetap pada tempat itu yang menjadi salah. Jadi ada orang-orang itu datang, main HP, tidak peduli, salam, bahkan tidak mendengarkan firman Tuhan. Bahkan menyanyi pun dia tidak menyanyi. Saya pernah temukan itu loh saudara. Saya bingung. Ini wong iki benar-benar ke gereja nggak sih? Aku sampai heran-heran. Ketika orang-orang tepuk tangan, dia nggak respon sama sekali. Wis mati rasa, nggak ngerti aku. Jadi stake yang pertama adalah ternyata ada orang yang datang ke gereja tapi tidak mengerti ia datang ke gereja ngapain. Dan yang kedua adalah tingkatan yang kedua, stake yang kedua, datang karena senang. Jadi ada orang yang datang ke gereja itu, imannya itu datang karena senang. Musiknya mungkin bagus, pendetanya pintar berkhotbah,
Atau mungkin ada perempuan yang disenangi di dalam gereja itu, atau mungkin ada orang yang disukai di dalam gereja itu untuk mengambil hati orang yang ada di dalam gereja itu, sehingga ia datang ke gereja dengan satu motivasi, dia senang saja. Pendetanya lucu, khotbahnya lucu, atau pendetanya khotbahnya baik, tegas dan lain sebagainya, atau mungkin ada disenangi di gereja itu. Saya katakan Bapak Ibu, itu sah-sah saja. Itu hal-hal yang lumrah saja, orang datang ke gereja hanya karena itu. Namun akan sangat salah jikalau steknya hanya pada itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada orang datang, puji Tuhan, dia memuji Tuhan, luar biasa semangat, luar biasa memuji Tuhan, dia tertawa, ia respect. Namun dia sebenarnya nggak mengerti kenapa dia ke gereja. Ada orang yang seperti itu. Saya singkat-singkat saja Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga, supaya kita selesaikan ini, yang ketiga adalah ada ternyata stek iman Kristen itu yang datang karena dorongan dari orang lain atau orang tua. Jadi ada pribadi-pribadi yang ada di dalam gereja itu, dia ibadah karena ada orang tuanya, karena didorong oleh orang tuanya. Nek enggak ono orang tuai Bapak Ibu Saudara, dia enggak akan ke gereja. Ada itu Bapak Ibu Saudara. Saya juga pernah temukan itu. Jadi dia ke gereja karena ia takut orang tuanya di gereja. Takut dimarahi kalau enggak ke gereja, digodok oleh orang tuanya, kamu harus ke gereja, kalau enggak kamu enggak saya kasih uang dan lain sebagainya. Ada banyak ternyata orang-orang yang demikian, dia ke gereja beribadah, namun karena dorongan dari orang lain, takut kepada orang lain, namun dia sebenarnya tidak mengerti mengapa ia datang kepada Tuhan. Itu yang ketiga Bapak Ibu ya, singkat saja. Dan yang keempat adalah ada ternyata orang-orang Kristen yang datang karena ikut-ikutan orang lain. Ini yang keempat, dan ini biasanya sangat banyak. Orang-orang Kristen yang datang ke gereja, wong-wong iku ibadah, ya wis aku melo ibadah. Wis, kalau aku nggak ibadah, aku segan ambe areiku. Nanti aku dibilang nggak baik. Ya wis aku melo gereja wis. Jadi dia ke gereja karena takut orang lain menjudge dia nggak baik, nggak rohani. Jadi dia ke gereja karena memang itu dorongan orang lain, ikut-ikutan orang lain. Dan itu sangat banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ke gereja, supaya saya bisa kumpul sama teman-temanku yang di gereja. Saya nanti tidak dikucilkan ketika sama-sama bareng-bareng. Oh, saya nanti dinilai oleh orang lain. Kalau saya itu memang serius di dalam bergereja. Jadi ada sebenarnya orang-orang pada stek itu. Dan sekali lagi saya katakan, tidak ada yang salah di itu Bapak Ibu Saudara. Itu sah-sah saja. Kita beribadah, datang ke gereja karena supaya dinilai orang lain, supaya mungkin kita rajin beribadah. Overall itu sah-sah saja. Namun yang Tuhan inginkan adalah jangan selalu pada stek itu. Jangan selalu pada tingkatan itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita bergereja bukan karena ikut-ikutan orang lain ke gereja, kita ikut-ikutan ke gereja supaya dihargai, maka kita ke gereja. Jangan hanya pada stek itu Bapak Ibu Saudara ya. Jangan hanya pada stek itu. Namun juga semakin meningkat, yaitu tingkatan yang kelima adalah dia datang hanya untuk memuaskan kognitifnya. Jadi ada pribadi-pribadi yang datang ke gereja hanya untuk memuaskan pemikirannya. Biasanya orang-orang cerdas, atau biasanya orang-orang teolog, atau biasanya orang-orang yang bertitel, biasanya datang ke gereja hanya mencari mencari ilmunya. Oh, ini garis besar khotbahnya. Oh, ini poin-poin khotbahnya. Oh, ini aplikasi-aplikasi khotbahnya. Wis. Dan tidak mengubah dirinya. Ada ternyata itu Bapak Ibu Saudara, datang ke gereja hanya memuaskan kognitifnya, memuaskan otaknya. Dan ketika itu puas, tidak mengubah dirinya sama sekali Bapak Ibu Saudara. Dan yang keenam Bapak Ibu, saya singkat saja, yang keenam adalah ada ternyata iman seseorang itu yang datang ke gereja karena ada rasa butuh kepada Tuhan. Dan ini sudah semakin lebih baik. Jadi dia datang ke gereja ada rasa butuh kepada Tuhan. Aku membutuhkan Tuhan. Masalahku tidak bisa saya selesaikan. Oleh sebab itu saya memohon satu pribadi yang harus menyelesaikan masalah saya. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan sendiri. Oleh sebab itu aku datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar di antara masalah saya ini. Dan ini Bapak Ibu sudah semakin meningkat. Sudah semakin lebih baik. Dia datang ke gereja dengan satu kebutuhan, dengan satu kerinduan, dengan satu motivasi yang baik datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, berdasarkan riset, hanya 15% orang yang datang ke gereja
yang dengan motivasi yang demikian. Ini riset Bapak Ibu. Boleh percaya, boleh enggak. Overall. Namun riset membuktikan hanya 15% yang datang ke gereja dengan satu kerinduan, dengan satu kebutuhan, dengan satu pergumulan bahwa dia memang rindu untuk datang kepada Tuhan, bahwa ia nggak bisa menyelesaikan masalahnya dan ia meletakkan seluruh masalahnya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkarya di atas seluruh pergumulan masalahnya. Bapak Ibu Saudara, hanya 15% Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini memang sudah baik. Namun bukan ini tingkatan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Sampai kepada tingkatan ini pun saya puji Tuhan. Itu sudah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Namun ada tingkatan yang terakhir Bapak Ibu. Yaitu datang untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan. Ini begitu sangat jarang. Ini begitu sangat sedikit. Ini bahkan dikatakan hanya 1, berapa persen Bapak Ibu Saudara. Seseorang datang kepada Tuhan beribadah dengan satu tujuan, mengerti maksud Tuhan di dalam dirinya, mengerti rencana Tuhan di dalam dirinya, mengerti apa yang harus ia kerjakan untuk Tuhan. Itu jarang Bapak Ibu. Jarang sekali. Kita datang kepada Tuhan dengan satu pemikiran, Tuhan, apa yang harus saya lakukan besok? Apa yang harus saya kerjakan besok? Apakah ketika saya melakukan ini Tuhan berkenan? Kalau saya melakukan ini, apakah Tuhan berkehendak? Apa yang Tuhan tanamkan di dalam diriku supaya saya lakukan? Apa sebenarnya tugasku di dunia ini ya Tuhan? Sehingga ketika aku lakukan dan ketika aku mati, aku sudah melakukan segala tugasku. Orang-orang yang seperti ini begitu sangat jarang Bapak Ibu Saudara. Namun ternyata orang-orang yang seperti inilah yang berada pada tingkatan yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan dengan satu motivasi. Oke, kita berada pada stage yang luar biasa. Saya sudah puji Tuhan. Kita datang dengan satu kerinduan. Kita dengan satu kebutuhan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan satu pemikiran bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu pun sudah sangat baik Bapak Ibu Saudara. Namun jikalau kita bisa meningkat, kita datang kepada Tuhan dengan satu pemikiran, satu prinsip. Apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam diriku, dan apa yang harus saya lakukan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki yang harus saya kerjakan. Tugas-tugas apa yang harus saya selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga ketika aku mati, saya tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, step yang paling Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Oke, kita mungkin step keempat. Oke, mungkin kita step ketiga. Oke, kita mungkin step kedua. Oke, kita mungkin step pertama. Oke, saya memaklumi hal itu. Tuhan juga mengerti hal itu. Namun Bapak Ibu Saudara, janganlah kita hanya pada step itu. Marilah kita meningkat semakin hari. Dari step pertama yang kita awal-awalnya main HP. Ayo sekarang gak main HP lagi. Yang awal-awalnya kita hanya diajak orang lain. Sekarang mari kita datang bukan diajak oleh orang lain lagi. Yang biasanya kita datang ke gereja karena takut kepada orang tua. Mari kita tidak seperti itu lagi. Yang kita untuk apalagi mengharapkan sesuatu, mari kita meningkat lagi sampai kepada satu pemikiran. Kita bisa mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Maaf Bapak Ibu jikalau menyita waktunya sedikit karena ini PA. Jadi saya menjelaskannya sedikit detail. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan bahas lebih menarik lagi. Ada 3 poin lagi yang akan kita bahas minggu depan. Yaitu adalah iman dan problematika Kristen. Iman dan problematika. Apa peran iman dan rasio? Apa bedanya iman dan nekat? Apa bedanya iman dan pemikiran? Apa bedanya iman dan iman dan rasio? Itu Bapak Ibu Saudara akan kita bedah, dan juga kita akan membedah peran-peran iman di dalam kehidupan kita. Apa peran iman di dalam keselamatan, apa peran iman di dalam pergumulan, apa peran iman di dalam aktivitas kita masing-masing. Kita akan bedah itu bersama-sama minggu depan. Oleh sebab itu saya tunggu Bapak Ibu Saudara minggu depan ya. Hadirlah di dalam ibadah PA ini supaya kita semakin cerdas di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Ingat ada 3 poin. Pengertian tentang iman sudah kita bedah. Yang kedua, jenis-jenis iman sudah kita bedah. Dan yang ketiga adalah stek-stek iman sudah kita bedah. Kiranya boleh memberikan kecerdasan kepada diri kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah mengajar kami.
Kami mungkin di dalam pembelajaran ini ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Tuhan, berikanlah kami hati untuk mau semakin lebih baik lagi. Berikanlah kami hikmat-Mu, berikanlah kami karunia-Mu, sehingga kami boleh menyelesaikan tugas yang begitu sangat mulia ini, tugas yang begitu sangat besar ini, semuanya hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami sudah membahas apa itu juga jenis-jenis iman, dan stek-stek iman juga kami sudah bahas secara sederhana garis besar. Kiranya seberapa kami menangkap, seberapa kami terima, kiranya itu bertumbuh di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadikan kami lebih dewasa dan lebih berkenan di hati Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, keluarga, kesehatan dan pekerjaan sidang jemaat-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati kesehatannya juga, kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaannya juga, Tuhan memberkati. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat.